Hello everyone. Halo, Perkenalkan, nama saya Ananda Zidan. nama saya Siti Elisa Kami dari Institut Teknologi Batam. dari jurusan Perdagangan Internasional. Dan di sini kami akan menjelaskan apa itu snowball sampling. Anjay, slide. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, perkenalkan nama saya Ananda Zidan. Saya dari Institut Teknologi Batam, Prodi Perdagangan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan snowball sampling. Yang pertama ada definisi atau pengertian. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang melibatkan proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. Metode pengambilan ini melibatkan sumber data premier yang mencalonkan sumber data potensial lainnya yang akan dapat berpartisipasi dalam studi penelitian. Nah, metode snowball sampling murni berdasarkan rujukan dan begitulah cara seorang peneliti dapat menghasilkan sampel. Teknik pengambilan sampel ini dapat berlangsung terus-menerus seperti layaknya bola salju yang semakin besar ukurannya. Makanya teknik ini disebut snowball sampling. Selanjutnya ada jenis-jenis snowball sampling. Yang pertama, snowball sampling linear. Cara ini dimulai dengan satu orang yang menjadi responden pertama, lalu dia mengajak satu orang lagi untuk menjadi ikut serta. Nah, contohnya saya mengajak teman saya mengajak temannya, dan begitu terus. Yang kedua, ada snowball sampling non-diskriminatif. Cara ini juga dimulai dengan satu orang, tapi berbeda dari yang pertama tadi. Nah, cara ini orang yang pertama boleh menunjuk beberapa orang, lalu orang yang ditunjuk juga harus menunjuk beberapa orang lagi. Contohnya, kamu ajak 3 teman kamu, terus tiap 3 teman kamu itu mengajak 3 temannya. Yang ketiga, ada snowball sampling diskriminatif. Di teknik ini setiap orang yang ikut juga boleh menyebut beberapa nama, tapi hanya ada satu nama yang dipilih jadi peneliti. Nah, contohnya dari 5 orang tersebut yang dipilih hanya satu karena berdasarkan sesuai kriterianya. Oke, dan selanjutnya ada metode snowball sampling. Snowball sampling adalah cara mencari responden lewat referensi atau perkenalan dari responden sebelumnya. Metode ini digunakan ketika sulit mencari orang yang sesuai untuk diteliti, seperti tunawisma, anggota komunitas rahasia, orang dengan identitas tersembunyi, terus kelompok atau komunitas tertutup. Bagaimana sih cara kerjanya? Contohnya gini. Misalnya kamu ingin meneliti tunawisma di Jakarta, tapi tidak ada daftar resmi yang bisa kamu akses, dan kamu bertemu satu orang tunawisma yang siap diwawancarai. Lalu orang itu mengenalkan kamu ke tunawisma lainnya. Lama-kelamaan jumlah responden yang kamu punya semakin banyak lewat perkenalan itu. Nah, ciri-ciri snowball sampling ini tidak cocok untuk statistik besar atau survei nasional karena datanya tidak mewakili semua orang. Tapi sangat cocok untuk penelitian kualitatif seperti wawancara mendalam atau pengamatan. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama ada kerahasiaan penting. Orang yang bersedia diwawancara harus tahu bahwa data mereka tidak akan disebar sembarangan, bergantung kepada percayaan, karena kamu meneliti kelompok yang mungkin tertutup atau sensitif. Proses ini bisa lama karena harus membentuk hubungan untuk kepercayaan. Misalnya saya harus mempercayai kamu dan kamu harus mempercayai saya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Elisa. Saya dari jurusan Perdagangan Internasional di Institut Teknologi Batam. Oke, di sini saya ingin menjelaskan aplikasi snowball sampling. Snowball sampling ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang dimana dia itu tidak terdaftar. Contohnya, seperti populasi yang sangat sedikit, itu seperti pengguna narkoba atau komunitas LGBT. Nah, yang kedua, itu ada topik-topik sensitif atau topik-topik pribadi. Ini itu contohnya seperti korban kekerasan dalam rumah tangga atau pasien yang mengalami HIV. Nah, yang ketiga ada juga komunitas yang kecil atau komunitas tertutup. Ini itu maksudnya seperti komunitas seniman jalanan atau kolektor barang unik. Nah, biasanya juga teknik ini digunakan dalam situasi yang darurat seperti korban bencana alam atau para pengungsian yang tinggal di tempat tidak resmi. Nah, selanjutnya ada beberapa cara bagaimana mengumpulkan data dan informasi dalam menggunakan teknik snowball sampling. Yang pertama itu kesulitan dalam menemukan orang. Nah, maksudnya seperti ada orang dengan penyakit yang cukup langka sangat sulit ditemukan. Nah, ketika penelitian ingin melakukan penelitian hal yang serupa, ini akan menjadi tantangan yang besar bagi para penelitian. Setelah dia diidentifikasi, mereka biasanya memiliki informasi tentang lebih banyak individu yang serupa.
Nah, yang kedua itu ada kerahasiaan tentang identitas. Ini itu seperti orang-orang yang menganut aliran sesat atau peretas, biasanya termasuk dalam kategori ini. Nah, jadi seorang peneliti harus menggunakan teknik snowball sampling ini untuk mengidentifikasi individu-individu dari mereka. Nah, yang ketiga itu orang yang tidak bersedia disebutkan namanya. Nah, ini itu contohnya jika seorang peneliti ingin melakukan penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi dari pekerja seks atau pencandu narkoba. Nah, biasanya individu ini tidak ingin identitasnya atau namanya disebut. Oke, sekarang kita akan membahas keuntungan-keuntungan dari snowball sampling. Nah, yang pertama itu bisa membantu peneliti menjangkau orang-orang dalam komunitas tersembunyi atau komunitas yang sensitif atau dari kasus-kasus sensitif. Nah, yang kedua itu responden baru biasanya mereka itu merasa lebih nyaman saat dikenalkan oleh orang yang mereka kenal. Jadi ketika mereka sudah mengenal dengan orang yang mereka kenal sebelumnya, mereka akan diwawancara itu lebih terbuka lagi atau merasa lebih nyaman. Nah, yang ketiga itu kalau kamu butuh teman cerita atau pengalaman pribadi, kamu bisa menggunakan teknik snowball sampling ini. Ada juga kekurangan-kekurangan dari snowball sampling. Yang pertama, jika responden awal tidak aktif atau memiliki jaringan luas, proses perekrutan ini bisa terhambat. Dan yang kedua, metode ini bukan metode acak, sehingga hasilnya sulit digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, yang terakhir itu potensi keterlambatan dan biaya tambahan. Jika sulit membangun jaringan, waktu dan biaya penelitian ini bisa melebihi perkiraan. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya harap informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.